sebuah cerita tentang 3 orang ibu yang naik angkot di kota Bogor. Ketiga ibu itu bertemu dan yang satu bertanya, "Ibu mau kemana?" Yang satu menjawab, "Saya mau ikut misa." "Di mana?" "Di Puspas." "Jam berapa?" "Ya, jam 6.30. Lalu ibu yang satu, dia balik bertanya kepada ibu yang bertanya tadi, "Dan ibu mau kemana?" "Ya, saya juga mau ikut perayaan Ekaristi." "Di mana?" "Di Puspas." Jam yang sama. Lalu ibu yang lain, yang ketiga, ikut nimbrung. Dia juga mengatakan, "Saya juga mau ikut, tapi ikut perjamuan kudus." "Di mana?" "Ya, di Puspas." Nah, ini cerita fiktif yang mungkin sedikit membantu kita untuk memahami misteri dari apa yang sedang kita laksanakan ini. Ada 3 istilah yang biasa digunakan dalam tradisi pengertian teologi ajaran Gereja Katolik menyangkut apa yang kita lakukan ini. Jadi ada yang memberinya nama misa kudus, ada yang memberinya nama perjamuan kudus, ada yang memberinya nama perayaan Ekaristi. Memang itu mau menegaskan aspek-aspek yang ada dalam perayaan ini, sekaligus juga kekayaannya. Kalau orang mengatakan saya mengikuti perayaan Ekaristi, sesungguhnya yang mesti ada di sana ialah bahwa kita mau merayakan suatu pujian syukur. Ekaristi berarti bersyukur. Bersyukur secara mulia, secara agung. Dan kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan bersama Kristus sendiri. Maka dalam Ekaristi selalu ada yang namanya doa syukur agung. Di dalam doa syukur agung itu memang kalau Anda perhatikan itu ada unsur memuji, memuliakan karena karya-karya besar Tuhan yang Dia lakukan kepada kita. Maka tatkala orang mengatakan saya mau mengikuti perayaan Ekaristi, berarti semangat puji syukur itulah yang mesti kita miliki. Paling tidak dia yang mengatakannya. Dan ajaran gereja memang seperti itu. Sedangkan kalau orang mengatakan perjamuan kudus, ya berarti ada perjamuan, ada makan bersama, dan ada yang mempersiapkan perjamuan itu. Yang mempersiapkannya ialah Tuhan sendiri. Dia memberikan kita makanan yang akan kita santap bersama. Maka disebut perjamuan kudus. Perjamuan yang diadakan oleh Tuhan sendiri agar kita hidup dalam semangat Tuhan. Maka kalau kita tadi dengar dalam Injil, Yesus mengatakan, "Akulah roti yang hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Memang Yesus memberikan dirinya sebagai makanan bagi kita. Maka perayaan Ekaristi disebut juga perjamuan kudus. Perjamuan yang diadakan oleh Tuhan kepada kita dan untuk kita. Dan bahan makanan perjamuan itu ialah yang disediakan oleh Tuhan kita sendiri. Maka sebenarnya berbahagialah kita setiap hari merayakan perjamuan ini. Lain kalau kita pergi makan di
Deli misalnya ya, atau di restoran-restoran. Memang baik juga kita mengadakan perjamuan, makan bersama, tapi belum disebut perjamuan kudus. Tapi bisa menjadi kudus tatkala kita juga melibatkan Tuhan sendiri. Pembicaraan-pembicaraan kita pada waktu kita makan bersama di restoran atau di mana, itu bahan pembicaraan kita yang kudus-kudus lah. Bukan menceritakan yang jelek-jelek perjamuan, tapi itulah kita mesti menjadi orang yang memang mengadakan perjamuan sebagaimana Kristus sendiri mengadakan perjamuannya untuk kita. Bahkan ini merupakan wasiat dia sebelum dia meninggalkan para muridnya, dia justru mengadakan perjamuan yang terakhir. Jadi sah juga disebut perayaan Ekaristi adalah perjamuan kudus. Jadi mengadakan perjamuan. Dan tadi yang terakhir disebut misa. Misa kudus. Misa itu berasal dari kata miter, artinya mengutus. Jadi kadang-kadang bagian akhir dari misa dalam bahasa Latin dulu dikatakan ite missa est, artinya pergilah, Anda diutus. Jadi kalau orang mengatakan saya mau ikut misa kudus, mestinya dia mempunyai kesadaran bahwa oh ya, saya siap diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Berarti setiap kali kita merayakan puji syukur ini, perjamuan ini, kita siap juga untuk kemudian kita pulang menjadi utusan Tuhan. Maka roh yang kita miliki mestinya roh Tuhan sendiri. Karena apa? Karena kita sudah diberi makanan oleh Tuhan sendiri. Nah, kadang-kadang ini menjadi tantangan bagi kita. Ada yang baru keluar dari misa sudah berkelahi satu sama lain. Atau pulang rumah juga tidak ada perdamaian yang dia ciptakan, yang dia bawa dari perayaan Ekaristi. Jadi sesungguhnya kita merayakan Ekaristi, merayakan perjamuan kudus, juga merayakan misa kudus, itu memang satu hal yang sama, tetapi ada nilai-nilai atau dimensi yang berbeda di dalamnya, tapi itu memperkaya. Jadi kita ini adalah orang-orang utusan Tuhan, dan kita mesti meyakini itu. Kalau Anda dengar bacaan pertama tadi, itu adalah orang-orang yang pengikut Kristus, antara lain Stefanus, dia dibunuh, kemudian ada penganiayaan, dan rasul-rasul tinggal di Yerusalem, tetapi orang-orang lain yang mengikuti Yesus itu tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang telah menerima Kristus. Boleh dikatakan orang-orang yang telah menerima, memakan tubuh Kristus itu. Jadi hidup mereka boleh dikatakan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kristus. Maka biarpun mereka itu tersebar kemana-mana, tapi mereka melakukan apa? Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri, itu mereka pergi sambil memberitakan Injil. Ini kehebatan orang-orang yang diberi roh oleh Tuhan sendiri. Mereka kemana-mana, ya mereka tetap mewartakan Kristus. Jadi mereka menjadi orang utusan Tuhan. Orang yang menyadari bahwa kami telah menerima Kristus, kalaupun kami mendapat penderitaan di sini, bahkan dianiaya, lalu untuk meluputkan dari penganiayaan itu, mereka akhirnya tersebar kemana-mana. Ini yang namanya blessing in disguise. Jadi sebenarnya ada tantangan di situ, tapi kemudian mereka menyebar kemana-mana, dan inilah kehebatan mereka, bahwa mereka pergi bukan dalam ketakutan akan dibunuh, seperti akan dianiaya, tapi mereka memberitakan ini. Nah, saudara-saudara, kita hari ini
merayakan Ekaristi ini, mestinya kita menjadi manusia ekaristis, manusia perjamuan kudus, manusia yang diutus oleh Tuhan. Saya kira lengkaplah kita yang percaya kepada Kristus ini. Kita menjadi manusia yang senantiasa mau mengisi hidup ini dengan memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga kita boleh mengatakan bersama pemazmur, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Orang yang bisa mengajak bersorak-sorai itu hanyalah orang yang bisa memuji, orang yang hatinya bisa bersyukur. Tapi kalau hatinya penuh kebencian, dia tidak mungkin mengajak orang untuk bersorak-sorai, kan? Bahkan dia mengajak orang untuk membenci orang lain. Maka kita manusia Ekaristi ini mestilah manusia yang memiliki rasa syukur, pujian yang tulus kepada Tuhan, juga kepada sesama kita. Jadi pujilah sesamamu yang mungkin setiap hari merayakan Ekaristi bersama. Pernahkah bilang terima kasih ya, kamu sudah datang misa bersama. Jadi kamu menguatkan saya juga. Kamu punya iman, kepercayaan yang sama, ya kan? Kita saling meneguhkan seperti itu. Itulah manusia yang bersyukur bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama kita yang tampak. Yang ini, kalau ada yang mungkin yang kurang baik ya kita ingatkan ya. Gitu. Tetapi dalam hal ini kita mau membangun diri kita menjadi manusia yang bersyukur, manusia yang siap mengadakan perjamuan. Ya jangan lupa ada juga yang lain. Mari kita sama-sama ke restoran misalnya. Kita melanjutkan perjamuan Ekaristi di sini, perjamuan kudus dengan makan bersama. Dan di sana kita memuji memuliakan Tuhan. Dan tentu saja juga jangan lupa aspek yang lain, yakni kita adalah orang-orang kudusan